Ekonomi dunia terancam, elit negeri cakar-cakaran. Kalau ekonomi dunia saat ini kita ibaratkan bola karet, maka saat ini bola karet itu semakin besar tersesak oleh udara yang masuk ke dalamnya. Kemudian terbang tinggi dan terakhir pecah dan meletus. Pecahnya disebabkan karena naiknya suhu dan tekanan yang tak pelak menyebabkan volume melebihi elastisitas. Inilah arah realitas ekonomi dunia saat ini yang dikenal dengan economics bubble. Ada ungkapan, fisika dan ekonomi adalah teman. Kejadian balon yang pecah saat menjulang ke langit tidak bisa menjadi analogi bagaimana fenomena gelombang ekonomi yang pernah menimpa ekonomi dunia yang dikenal dengan Great Depression, yang merupakan kemerosotan ekonomi terburuk dalam sejarah dunia yang berlangsung dari tahun 1929 hingga 1939. Istilah gelembung ekonomi ini mulai menjadi momok ekonomi dunia saat ini. Regulator China baru-baru ini menyatakan sangat khawatir akan bubble atau gelembung di pasar keuangan global dan sektor properti negaranya. Hal yang sama juga dilansir The Straits Times. Ancaman meledaknya gelembung juga akan terjadi di pasar Amerika dan Eropa karena penguatan yang di luar underlying ekonomi. Pasar modal ditransaksikan di level tinggi di Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya, di mana sangat berkebalikan dengan ekonomi real. Fakta di atas juga selaras dengan analisa yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam laporan World Economics and Situation Prospect bahwa dukungan fiskal dan moneter yang luar biasa dari pemerintahan di berbagai negara untuk melawan pandemi virus corona telah gagal mendorong pertumbuhan sektor real karena manfaat terbesar stimulus justru mengalir ke pasar keuangan atau sektor non-real. Akhirnya berakibat semakin terputusnya hubungan antara kinerja ekonomi real dan kinerja sektor finansial. Ancaman serius akan kondisi balon ekonomi yang kian menuju titik kritis meledaknya ini justru tidak berbanding lurus dengan kebijakan ekonomi di negeri ini. Entah disengaja atau tidak, kebijakan yang diambil dan diputuskan jauh dari solusi mendasar yang dihadapi oleh rakyat. Celakanya, justru banyak kebijakan yang diambil justru mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa. Turunan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law misalnya, nomor 11 tahun 2020, seperti Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2001 tentang bidang usaha penanaman modal yang membuka pintu investasi untuk industri minuman keras atau miras, sampai eceran yang akhirnya berubah menjadi kegaduhan dan badai kritik dan protes dari berbagai kalangan sampai saat ini. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2020 yang diberi nama Indonesian Investment Authority atau INA yang berwenang mengelola aset negara, bahkan bisa menjadikan aset negara sebagai jaminan berhutang. Dan teramat wajar jika lembaga ini hanya akan melegitimasi pemindahan buku atau overbooking hutang-hutang baru negara yang sebelumnya dicatat dalam APBN. Dan carut-marut regulasi perundang-undangan yang memang telah cacat sejak lahir dan syarat dengan kepentingan para oligarki ini pun harus diselingi dengan aksi cakar-cakaran, trik dan intrik para elit politik dan hukum akan perebutan suksesi kepemimpinan yang sejatinya jauh dari kepentingan dan kebutuhan rakyat saat ini, bahkan dari ancaman ekonomi makro dunia yang kian serius dan membahayakan. Mau sampai kapan konflik sesama anak bangsa ini terus terjadi? Tidak cukupkah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan nasib yang sangat menghinakan akan para pemimpin yang abai akan nasib rakyatnya? Firman Allah dalam surah As-Surah ayat 42, sesungguhnya dosa atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Dan sabda Rasulullah SAW, orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.